Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita gunakan kesempatan kita yang singkat ini untuk tawasul haq wa tawasul sabr wa tawasul marham. Kita buka kitab Al-Jawabul Kafi atau Al-Jawab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, memasuki pasal tentang Tadbirul Udhur, yaitu pos penjagaan telinga. Kemudian iblis akan berpesan demikian, imna'u fadhral udhur, halangilah pos penjagaan yang namanya telinga yang ada pada manusia. Dihalangi dari apa? Ayyudkhila 'alaihi ma yufsidu 'alaikumul amr. Halangilah jangan sampai ada informasi yang didengar melalui telinga itu apa-apa yang bisa merusak makar atau rencana kalian untuk menyesatkan manusia untuk supaya menjadi ahli nar, yaitu ahli neraka. Fajtahidu alla tudkhilu minhu illa al-batil. Berusahalah sekuat-kuatnya, wahai prajuritnya iblis dan setan itu, agar jangan sampai yaitu masuk pada telinganya anak manusia itu illa batil, kecuali kebatilan. Karena apa? Fa innahu khafifun ala nafs. Karena perkara-perkara yang batil yang menjurus kepada kemaksiatan itu begitu ringan diterima oleh jiwa kita. Tastahnihi wa tastahsinu, bahkan manusia yang diliputi dengan hawa nafsunya akan meresponnya bahwa itu semuanya merupakan bentuk keindahan, sesuatu yang menakjubkan. Takhayyaru lahu a'jabal alfaz, maka pilihlah wahai pasukan iblis, yaitu kalimat-kalimat, kata-kata yang begitu mengenakkan di telinganya, wa asharoha lil arbab, dan bisa membius atau mensihir akal atau otaknya manusia. Wa mzijuhu bima tahwa nafsu masjid, kemudian campurlah kata-katamu yang penuh dengan sihir yang menakjubkan itu, kata-kata yang enak didengar oleh telinga itu, dipadukan, dicampur atau disinergikan dengan hawa nafsu manusia yang innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sungguh hawa nafsu manusia itu mendorong-dorong manusia untuk berbuat keburukan. Walfu al-kalimah, kemudian terus masukkan di dalam telinganya manusia itu berbagai macam kata-kata yang membius atau menjuruskan dia kepada kemaksiatan. Fa in ra'aytum min isgha'at ilaiha fazujjuhu bi aqwatiha. Kalau dia mulai terpengaruh, mulai merasakan nikmatnya, maka segera susul dengan yang lainnya. Wa kullama sadaqtum minhu istihsana syai' falhaju lahu bi dzikrihi. Dan kalau sudah ia merasakan senang, nikmat, memuji-mujinya, maka kemudian buatlah anak manusia itu supaya terus mengingat itu semuanya, perkara-perkara yang melenakan jiwanya, yang mengarah kepada memperturutkan hawa nafsunya, mendorong-dorong kepada kemaksiatan. Buatlah agar terus manusia itu terngiang-ngiang, terus teringat-ingat
dan kemudian nanti pada akhirnya dia akan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum ayyadkhula min hadza dzagri syai'un min kalamillah. Dan hati-hati, segala sebisanya agar jangan sampai masuk kepada pendengaran manusia itu, yaitu kalamullah, ayat-ayat Allah, wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kalami an-nusaha, atau nasihat-nasihatnya para pemberi nasihat. Jadi iblis dan anak buahnya itu berusaha bagaimana supaya kita ini, andaikan bisa divisualkan, itu supaya telinga kita bisa kita tutup. Jangan sampai ada dari firman Allah, dari Quran, dari Sunnah, dari nasihatnya para ulama salafun saleh, jangan sampai ada yang masuk, supaya rencana jahatnya iblis itu bisa terwujud dengan ini. Fa'in gulibtu ala dzalika, tetapi kalau kemudian ternyata kamu tidak bisa mencegahnya untuk mereka mendengarkan ayat Allah, sunnah Rasulullah SAW, dan pernyataan-pernyataan yang baik dari salafun saleh, maka fahulu bainahu wa baina fahmihi wa tadabburihi wa tafakkurihi fihi, maka cegahlah dia dari memahami dengan sebenarnya, mentadabburinya, mentafakurinya, wal idhati bihi, dan bagaimana agar dia tidak bisa mengambil apa-apa yang ada dalam Quran dan Sunnah itu sebagai idhah, sebagai nasihat bagi dirinya. Bagaimana caranya? Imma bi idkhali riddihi alaihi, bisa dengan memasukkan kebalikannya, yang kira-kira membuat manusia itu semakin muak, semakin jenuh, semakin tidak suka kalau mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Wa imma bi tawhini dzalika wa ta'dhimi, ataupun misalnya dengan cara merasakan, membuat supaya anak manusia itu bisa merendahkan atau meremehkan apa-apa yang berasal dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarnya. Wa anna hadza amrun qad hila bainan nufus wa bainahu, dan ini adalah merupakan perkara yang terus manusia itu, jiwa manusia akan terus berupaya untuk menolaknya ketika dia sudah banyak terpengaruh oleh bisikan-bisikan iblis laknatullah alaihi wasallam. Maka kemudian jemaah sekalian, inilah yang perlu kiranya kita selalu waspada. Bahwa setan menggoda manusia pintunya sangat banyak. Salah satu pintunya itu adalah telinga kita, pendengaran kita. Mari kita jujur pada diri kita sendiri, apa yang kita rasakan ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kebenaran dari manapun sumbernya, dan bagaimana respon kita ketika kita mendengarkan yang sebaliknya, mendengarkan hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan, kepada kemaksiatan, kepada kezaliman, kepada membetulkan syahwat. Mana yang kira-kira lebih menarik buat hati kita? Itulah jati diri kita yang bisa kita rasakan. Selanjutnya mari kita pahami bersama bahwa ini merupakan bagian dari jebakannya iblis dan anak buahnya. Jangan sampai kita malah kemudian merasa menikmatinya. Segeralah kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup, agar kemudian kita kembali lebih bisa menikmati, lebih bisa berlama-lama untuk berada di dalam keadaan, di dalam hal yang mendatangkan ridhonya Allah SWT. Setiap kita akan merasakan nikmat ketika mendengarkan sesuatu yang jelas-jelas membawa kita kepada kemaksiatan, membawa kita kepada kesyirikan, maka hati-hati, itu tidak hanya murni kita sedang berhadapan antara diri kita ya dengan godaan tersebut, tetapi tidak lepas juga dari
makar, rencana buruk, rencana jahat dari iblis untuk menjerumuskan manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka kemudian apakah mendatangi mereka anak Adam itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau dapati ya Allah, kata iblis, yaitu sedikit ya di antara mereka yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya kita semuanya dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bisikan yang akan menyesatkan kita semuanya, yang akan menyengsarakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.